Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Tidak boleh ada peperangan di situ, tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh dicabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewan-hewannya, ada hukum sendiri. Hukum wilayah haram. Hukum wilayah haramnya. Quraisy lalu berkata, kita harus menghalau muslimin. Nggak boleh mereka masuk ke wilayah haram. Karena kalau masuk wilayah haram dan pakai baju ihram, maka orang-orang Quraisy sudah nggak bisa ganggu lagi. Dan itu aib yang sangat besar. Akan tersebar berita di Jazirah Arab, ya, kalau orang Quraisy menahan orang yang sudah pakai baju ihram, dan ini aib bagi mereka. Serta dalam syariat juga yang mereka yakini tidak boleh melakukan hal tersebut, apalagi mereka dengan pasukan perang pasti akan cekcok dan menumpahkan darah wilayah haram. Maka mereka sepakat untuk menahan muslimin sebelum masuk wilayah haram. Waktu kaum muslimin sudah mulai mendekati wilayah haram, Quraisy keluar menghalau di sekitar wilayah haram, dan pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, belum masuk Islam tentunya. Nanti kita akan bahas setelah itu akan masuk Islamnya beliau. Yang jelas belum masuk Islam dan memimpin 3.000 pasukan ini. Ada seseorang yang bernama Bishr ibn Sufyan al-Ka'bi. Bishr ibn Sufyan al-Ka'bi radhiyallahu anhu menyampaikan berita kepada Nabi SAW bahwasanya Quraisy telah keluar dengan mengenakan baju dari kulit harimau. Jadi zaman dulu orang-orang Quraisy itu kalau mereka mau berperang, maka mereka menggunakan baju dari kulit harimau. Baju dari kulit harimau. Ini istilah mereka akan berperang. Maka beliau SAW bersabda, sungguh keterlaluan Quraisy. 2 kali beliau ulangi. Sungguh keterlaluan Quraisy, apa yang mereka inginkan? Bila mereka membiarkanku, maka keberhasilan dan nama baikku adalah keberhasilan dan nama baik mereka juga. Jadi kalau Nabi SAW berhasil dikenal dakwanya, maka juga nama baiknya Quraisy itu. Karena Nabi SAW dari Quraisy, ya. Dan jika aku terbunuh karena mendakwakan ini, maka itu yang mereka inginkan. Aku hanya ingin umroh. Kenapa mereka tidak izinkan? Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, siapa yang bisa menunjukkan kepadaku jalan memasuki Mekah, bukan melalui jalan utama ini, supaya Quraisy nggak tahan. Jadi pasukan Quraisy masih keluar, Nabi SAW masih dalam perjalanan, belum bertemu, Nabi SAW sudah minta agar umroh atau kelompok umroh sahabat ini, mereka keluar dari jalur utama, coba masuk ke Mekah dari jalur lain. Karena kalau sudah menginjakkan kaki di wilayah haram, maka Quraisy tidak bisa ganggu lagi. Seorang sahabat sempat berkata, dan mohon maaf saya tidak temukan nama sahabat ini, cuma dikatakan dalam buku-buku sejarah, dia mengatakan, aku ya Rasulullah. Kebetulan orang ini dari penduduk Mekah, dari muhajir, dan dia tahu betul jalan-jalan untuk masuk ke Mekah selain jalan protokol itu, lewat padang pasir, gunung-gunung dan seterusnya. Sahabat tersebut lalu benar-benar menunjukkan jalan untuk Nabi SAW dan sahabat-sahabat, dan sangat sulit jalan ini. Bahkan sahabat-sahabat orang Mekah pun seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, semua tidak tahu jalan itu. Jalan yang sangat unik, tapi naik gunung, turun gunung dan seterusnya. Dan ini jumlahnya banyak, 1.400 orang. Dan benar-benar pada saat itu, mereka keluar dari wilayah padang pasir, tiba-tiba sudah berada di depan wilayah haram. Dari wilayah haram itu dulu orang Quraisy berikan tanda, mereka tancapkan bendera-bendera menandakan ini wilayah haram. Kalau sekarang pemerintahan Saudi juga membuat, ya, tanda yang sangat besar tulisannya awal wilayah haram kalau kita masuk ke Mekah. Kalau kita mau keluar ke Jeddah, tulisannya akhir wilayah haram, misalnya gitu. Di Madinah juga begitu, diberikan tanda-tanda, jadi kita tahu mana wilayah haram. Karena ini boleh teman-teman sekalian melanggar hukum-hukum Allah. Kalau sampai berbuat dosa pun hukumnya berat, ya. Orang yang membuat kerusakan di wilayah haram, itu hukumannya berat. Allah bisa menurunkan laknat padanya. Naudzubillah. Buat dosa dan seterusnya. Makanya hati-hati kalau lagi umroh atau haji, jangan sampai menyentuh kemaksiatan ini. Termasuk masalah tontonan-tontonan di kamar hotel. Harusnya hati-hati. Karena kadang-kadang ada juga jemaah kita, mereka pulang ke kamar hotel lalu kemudian kembali melihat lagi film-film, melihat dan lainnya. Ini wilayah haram, harusnya lebih hati-hati. Hindari semua itu, ya. Para sahabat sempat berkata, pada saat tiba di wilayah haram, jadi wilayah haram sudah di depan Nabi SAW. Unta Nabi tinggal melangkah, beberapa langkah sudah masuk wilayah haram. Pasukan muslimin, jumlah muslimin juga ini
kelompok umrah akan masuk wilayah haram. Subhanallah, tiba-tiba unta Nabi SAW duduk. Tiba-tiba Nabi nggak suruh duduk, duduk untanya. Para sahabat datang, mendorong unta itu, menyuruh berdiri, nggak mau. Unta Nabi SAW ya. Dengan begitu maka seluruh jumlah muslimin ini berhenti semua pada saat itu. Maka karena disuruh berdiri nggak mau, sampai sempat dipukul nggak mau bangun unta Nabi SAW, maka sebagian sahabat mengatakan, wahai utusan Allah, sungguh unta ini telah ditimpa keburukan. Kok bisa sudah tinggal masuk wilayah haram, terus kemudian dia berhenti nih. Kalau kita masuk Quraisy nggak jadi ganggu kita, dan umrah akan terjadi. Subhanallah, jawaban Nabi SAW ini adalah panduan nabawi, dan setiap muslim harus seperti ini, mengembalikan kepada prasangka baik kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Tetapi yang telah menahannya adalah yang telah menahan gajah-gajah Abraha menyerang Ka'bah. Maksudnya Allah. Walaupun kalian berusaha mendorongnya, dia tidak akan bangun nih. Dia tidak akan bangun. Ya. Pastinya mereka akan tetap duduk, tetap akan duduk. Maka pada saat itu Nabi SAW lalu memerintahkan seluruh sahabat untuk berkemah pas di perbatasan haram itu. Padahal sebenarnya waktu muslimin putar memanuver di padang pasir sampai wilayah haram, pasukan Quraisy itu sudah keluar dan mereka menjaga muslimin jauh dari wilayah haram itu. Harapannya kalau terjadi peperangan tidak masuk ke wilayah haram, gitu kan. Jadi waktu mereka sudah tiba di lokasi yang mereka anggap muslimin akan lewati, ternyata mereka nggak temukan Nabi SAW dan para sahabat. Dan mereka kaget Nabi SAW sudah berada di perbatasan haram. Jadi mereka tidak bisa lagi hadang, gitu kan. Tetapi waktu mereka tiba teman-teman sekalian di lokasi itu, mereka kaget. Kok bisa Muhammad ini, tentu kita bilang SAW, dia tidak masuk ke dalam. Kenapa kok tetap di perbatasan itu saja gitu? Apalagi muslimin sudah berkemah di situ. Artinya mereka akan nginap di situ. Mereka nggak masuk wilayah haram. Pada saat itu teman-teman sekalian, Quraisy pun akhirnya menancapkan kemah-kemah mereka di seberang muslimin. Pada saat itu juga muslimin sempat kehilangan air. Artinya tidak ada air. Kendi-kendi mereka sudah mulai kosong. Biasanya kalau mereka istirahat, mereka cari wilayah yang ada sumurnya. Di situ semua sumur-sumur yang ada di sekitar wilayah itu, dan wilayah itu namanya Hudaybiyah. Kalau saya tidak salah, sekitar 80 km dari Mekah. Sekarang ini terkenal dengan peternakan untanya. Ya. Jadi kalau orang lagi umrah, orang lagi haji, mau pengen minum susu unta, biasanya ke sana mampirnya, gitu kan, wilayah Hudaybiyah. Yang jelas di situ ada sumur tapi kering semuanya. Ada satu mukjizat Nabi SAW terjadi pada saat itu. Mereka melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tidak ada air untuk wudu, tidak ada air untuk minum. Sumur sekitar sini kami periksa, ada beberapa sumur semuanya kering. Maka kata Nabi SAW, baiklah, tunjukkan saya sumur terdekat. Ditunjuk oleh beberapa sahabat. Lalu Nabi SAW pada saat itu memberikan salah satu anak panah, ini kan, yang ada pada saat itu. Jadi mereka bawa pedang, ada juga beberapa yang membawa anak panah. Anak panah, kemudian beliau SAW berdoa, lalu menyuruh seorang sahabat turun ke sumur dan menancapkan itu di dasar sumur. Maka turunlah sahabat ini kemudian menancapkan di sumur. Dan ternyata sumur itu mengeluarkan air yang sangat deras. Itu salah satu mukjizat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW waktu melihat Quraisy pada saat itu berkumpul, banyak dengan perlengkapan perangnya, maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah, bila Quraisy mau memperbaiki hubungan rahimnya denganku, niscaya aku akan menerimanya. Tidak damai saja. Jelas-jelas kami datang untuk umrah gitu. Quraisy pada saat itu teman-teman sekalian, dalam kondisi mereka bingung, menebak-nebak, ini mau umrah atau mau perang nih. Karena kemarin baru habis perang, Ahzab. Jangan sampai Muhammad ini mau menyerang. Seperti itulah pengertian mereka pada saat itu. Maka Quraisy mengutus satu orang bernama Hudail bin Warqa. Hudail bin Warqa ini pimpinan suku Hudzail. Hudail bin Warqa, ya. Tentu nanti dia masuk Islam radhiyallahu anhu, tapi ini pada saat itu belum masuk Islam. Saat itu kebetulan ia sedang di dalam Mekah dan ia memiliki rumah di Mekah. Saat menemui Nabi SAW, ia berkata, wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan?
Jadi Quraisy utus si Hudzail ini. Kata Nabi SAW, umrah. Coba lihat, hewan-hewan hadyu, jelas kami mau umrah. Kan kalian tahu, kalau umrah kan bawa hadyu. Ini hadyu ini banyak nih. Unta-unta sama domba yang tidak ada sesuatu pun beban di punggungnya, tidak ada yang tunggangi, dan juga di lehernya dikasih tanda. Biasanya mereka ikat tanda-tanda gitu kan. Lalu ia bertanya, orang itu, Hudzail bertanya, lalu kenapa engkau membawa senjata? Kenapa ada pedang? Kenapa ada beberapa yang punya anak panah? Gitu kan. Kata Nabi SAW, aku khawatir kalau tiba-tiba kami diserang. Tentu sangat tidak masuk akal bila kami tidak membela diri. Jadi enggak ada maksud untuk berperang. Hudzail bin Warqa lalu kembali kepada Quraisy dan berkata, kalau Nabi SAW hanya mau umroh, dan ia menceritakan jawaban Nabi SAW. Lalu ia berkata pada Quraisy, biarkan aja dia masuk. Jangan ditahan nih. Ternyata sebagian tokoh-tokoh Quraisy enggak mau itu. Ya. Dan perlu kita tahu teman-teman, suku Hudzail ini, suku sebenarnya bukan asli penduduk Mekah. Mereka tinggal di sebelah Mekah. Maka orang-orang Quraisy curiga. Walaupun sebenarnya Hudzail masih dalam keadaan agama mereka. Lalu kata Quraisy, dari mana kita bisa memastikan kalau dia benar-benar hanya mau umrah, sementara yang bisa membuktikan hanya perkataan Muhammad saja kepadamu? Dari mana kau bisa yakin itu? Quraisy lalu mengutus orang yang kedua, namanya Makraz bin Habs. Makraz bin Habs. Saat Makraz ini menemui atau melihat, Nabi SAW melihat Makraz, maka beliau bersabda, orang ini pengkhianat. Dia kalau datang, apa yang saya sampaikan nanti bisa dibalik sama dia. Si Makraz ini. Maka Makraz bin Habs tidak menemui Nabi SAW, juga para sahabat. Tapi ia hanya mengelilingi muslimin dengan kudanya, lalu ia balik kepada Quraisy untuk memastikan jumlah dan persiapan senjata saja. Saat kembali ke Quraisy, ia ditanya, apa yang kamu bawa dari informasi? Kata dia, tidak jelas. Apakah Muhammad mau umrah atau mau perang? Padahal sudah jelas-jelas mereka pakai baju ihram, mereka hanya bawa senjata sederhana, tidak ada topi besi, tidak ada baju besi, tidak ada perisai, dan ada hadyu, gitu kan. Quraisy lalu berkata, sungguh engkau belum membawa berita apapun yang kami butuhkan. Lalu Quraisy mengutus orang yang ketiga, Hulais bin Alqamah. Hulais ini kebetulan dia kepala suku Ahabish. Ahabish, ya, sebenarnya bisa dikatakan jamak daripada Habasyah, dari negara Ethiopia, ya. Dan mereka bersekutu dengan Quraisy. Kebetulan si Hulais ini bin Alqamah, dia kepala sukunya dari Afrika. Kebetulan lagi ada di Mekah. Karena dia sekutu Quraisy, juga ikut dalam pasukan itu. Saat Nabi SAW melihat datangnya Hulais dan Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.